Selamat siang, Dr. Amelia Karisma Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya. Ya, amin dok, amin. Terima kasih dok telah mau mampir ke podcast kita gitu ya sebagai narasumber. Jadi di podcast kali ini kita akan membahas mengenai upaya penanganan masalah nafsa khususnya di masa pandemi, dok. Di masa pandemi ini mungkin banyak hal yang berpengaruh ya, dok. Jadi menurut dokter itu kira-kira pengaruhnya apa aja, dok, selain di bidang ekonomi dan sosial? Ya, untuk pengaruh dari pandemi ini pastinya banyak sekali ya, mempengaruhi semua aspek kehidupan sepertinya. Ya. Termasuk yang paling kita rasakan ya aspek kesehatan. Sehat itu bukan hanya masalah fisik, tapi juga masalah mental, psikologis. Psikologis pasti sangat dipengaruhi. Itu yang paling terasa mungkin selain efek ekonomi ya. Iya. Iya, jadi kalau dari survei PDSKJI atau survei dokter spesialis kedokteran jiwa, itu kurang lebih dari sebanyak 1.522 responden itu ada masalah cemas atau depresi itu 60%, lebih dari 60%. Oh, lebih dari Jadi 60% dari lebih dari 1.500 ya? 60% dari 1.500 responden ya, ini Iya. swab periksa ya. Jadi kondisi cemas atau depresi itu sangat rentan terjadi pada masa pandemi seperti ini. Jadi ada gejala stres pasca trauma mungkin, atau karena adanya jarak, atau mungkin juga karena masalah ekonomi, atau Iya. juga karena kecemasan terkait penyakit ini, takut Betul. tertular dan sebagainya. Iya. Belum lagi harus informasi yang luar biasa ya sekarang ya. Betul dok. Ya. Jadi Kita harus harus pintar memilih, ini bener nggak ini? harus punya Gitu. waktu untuk membuka informasi di media sosial ya dok. Iya, nah informasi ini juga harus kita pilih. Iya. Sebaiknya memang yang kita buka hanya dari yang sumber terpercaya. Jangan sampai yang kita buka itu berita hoax yang malah membuat kita menjadi semakin cemas. Itu justru tidak baik juga untuk kesehatan fisik dan mental, seperti itu. Betul dok. Nah dok, terkait penyalahgunaan nafsa pada saat pandemi, pada masa pandemi COVID ini, seperti apa kira-kira dok penyalahgunaan nafsanya? Iya, penyalahgunaan nafsa ini sebetulnya pada masa pandemi ini ya memang tetap ada ya, cuma untuk angkanya kita mungkin belum bisa tahu persis. Penggunaan nafsa kan pada dasarnya kan sebagian besar banyak dipengaruhi oleh kondisi psikologis ya, salah satu penyebabnya ya. Dengan kondisi psikologis yang rentan bermasalah saat pandemi ini, tentu saja penyalahgunaan nafsa juga rentan kerap terjadi seperti itu. Atau mungkin saja yang tadinya sudah menggunakan mungkin ada perubahan dosis atau bagaimana karena rasa cemas atau depresinya semakin meningkat, bisa seperti itu. Atau justru sebaliknya, karena dia saking cemasnya dengan penyakit, dengan wabah ini, dia jadi takut kemana-mana, dia jadi takut untuk mendapatkan zat seperti itu. Karena ada juga kasus pasien saya yang karena pandemi dia jadi takut kemana-mana, dia jadi kehilangan pekerjaan juga, akhirnya justru berpengaruhnya malah berkurang penggunaan zatnya. Jadi memang pada tiap orang berbeda-beda. Cuma ya pada kondisi pandemi ini dengan kondisi stres meningkat, kemudian pada pengguna itu kan kondisi stres dan juga penyalahgunaan zat itu akan menurunkan sistem imun kan. Kita khawatir malah semakin rentan terhadap penyebaran penyakit COVID ini. Jadi di masa pandemi COVID ini jumlah kasus penggunaan nafsa itu menurun ya dok ya? Kita belum punya angkanya sih yang Algan ya. Kita belum punya angkanya karena penggunaan tetap ada, walaupun yang tadi itu yang cemas akan penggunaan zat juga ada. Kalau mungkin saja naik mungkin. Kalau nafsa yang digunakannya itu jenisnya apa dok? Yang paling banyak digunakan? Yang paling banyak ya di masa pandemi, di masa pandemi COVID. Klinik kami sih masih obat-obatan ya, obat-obatan golongan benzodiazepin, kemudian juga sabu.
Cuma sudah mulai ada nih peningkatan juga penggunaan opioid. Oh, Tadinya mungkin Subuxone ya, kemarin ya, cukup ya, banyak ya, juga cukup ya. banyak. Nah, ternyata kemarin juga ada mulai penggunaan heroin. Oh gitu ya. Kasusnya ada Iya, ya di masa pandemi ya. kasusnya ada di masa pandemi. Saya juga nggak ngerti nih kenapa di masa pandemi justru muncul Ya, kasus ya, heroin. ya, ya. Jadi ternyata ya penggunaan zat masih beragam ya, maksudnya Hmm. penggunaan penyalahgunaan obat-obatan golongan benzodiazepin, kemudian sabu masih ada, Iya, bahkan opioid juga iya, ada. iya. Iya, iya dok. Terima kasih dokternya kan di dokter klinik Pratama BNN ya dok ya. Mungkin nanti Iya, bisa betul. dijelaskan nanti alur kerja dokter itu seperti apa. Karena kan di masa pandemi ini tetap upaya-upaya penanganan masalah nafsu itu harus dilakukan gitu ya dok ya. Iya, Jadi betul, kita betul. tidak terhambat oleh pandemi ini gitu ya. Nah, Iya. mungkin bisa dijelaskan, silakan. Iya, terima kasih Ngagan. Jadi memang seperti yang mungkin teman-teman sudah banyak tahu juga ya, bahwa Klinik Pratama BNP Jawa Barat sejak sebelum pandemi itu sudah memberikan layanan rehabilitasi penyalahgunaan zat. Kita fokusnya pada rehabilitasi rawat jalan. Kita belum menyediakan layanan rawat inap. Rawat jalan itu berupa screening, asesmen, kemudian ada konseling. Dan kita juga kalau memang tidak bisa dilakukan di kami lakukan rujukan. Nah, setelah masa pandemi ini, karena kebijakan dari BNN juga adanya work from home ya, dan kami melaksanakan kebijakan dari pemerintah juga ya terkait pandemi ini, sehingga layanan tatap muka di klinik BNN itu ditiadakan. Oh, jadi tidak ada sama sekali ya dok? Jadi tidak ada sama sekali layanan di Klinik Pratama BNN Provinsi Jawa Barat selama masa pandemi dalam bentuk tatap muka. Tetapi karena masih ada ya kebutuhan layanan rehabilitasi ini, mulai dari yang kelanjutan pelaksanaan rehabilitasi rawat jalan kan masih ada nih yang masih konsultasi, konseling, seperti itu. Kemudian ada juga yang pasien-pasien baru yang menanyakan, saya bisa rehabilitasi nggak, seperti itu. Oleh karena itu akhirnya kami membuka layanan rehabilitasi rawat jalan secara online atau daring. Jadi Klinik Pratama BNN Provinsi Jawa Barat selama masa pandemi ini membuka layanan rehabilitasi rawat jalan terkait masalah penggunaan zat secara online. Secara online ini maksudnya seperti apa? Jadi pasien atau keluarga pasien itu bisa menghubungi klinik melalui nomor WhatsApp. Oke. Jadi melalui nomor WhatsApp, kemudian nanti akan terhubung dengan admin klinik, kemudian nanti akan diberikan informasi awal mengenai bagaimana sih sebetulnya prosedur pelaksanaan layanan rehabilitasi rawat jalan berbasis online di Klinik Pratama BNN Provinsi Jawa Barat. Nah, nanti kalau sudah, nanti akan kami kirimkan link melalui Google Form. Oh iya, jadi ngisinya lewat itu ya Google Form ya? Ngisinya lewat Google Form, Ya. di sana nanti akan ada poin-poin penjelasan, seperti apa sih prosedurnya. Nanti kalau klien sudah menyetujui, ditandai persetujuan layanan, berarti sudah mendapat penjelasan, nanti bisa melanjutkan untuk proses rehabilitasinya. Seperti itu. Dok, maaf memotong dok, itu kan tadi harus orang tuanya ya? Atau misalkan boleh nggak kalau yang tidak ada orang tua misalkan, terus dia itu mau dengan sukarela gitu ya untuk mengakses layanan rehabilitasi ini gitu. Apa gitu bisa juga gitu? Bisa, sebenarnya kalau di atas usia 18 tahun itu bisa sendiri, bisa dari diri sendiri ya. Jadi untuk kalau memang di awal, mangga dari sendiri mendaftarkan dulu silakan. Tapi bagaimanapun juga kedepannya kami pasti akan melibatkan keluarga. Nah, di sini mungkin kami akan memberikan penjelasan di awal seperti apa sih keterlibatan keluarga seperti itu. Tapi nanti kami melihat juga kalau memang kondisi keluarga tidak memungkinkan atau dari hasil asesmennya bahkan justru memang ini kayaknya jangan dulu deh kasih keluarga, bisa saja. Tapi kami melihat dari orang per orangnya ya. Jadi tetap saja harus melalui proses asesmen. Jadi untuk di awal persetujuan layanan tidak masalah. Nah, silakan pasien sendiri yang mendaftarkan. Nanti kita lihat dari hasil asesmen seperti itu.
Oke. Ya dok, tadi sempat keputus ya dok, yang alur mekanisme untuk layanan konseling ini bisa Iya, jadi dilanjutkan? untuk alurnya, jadi setelah diberikan informasi awal, ada persetujuan layanan dari pasien, kemudian pasien juga termasuk mengisi data ya, mengisi data awal seperti itu. Nanti akan dijadwalkan untuk screening. Screeningnya juga via Google Form atau telepon. Ya, Oke. tergantung pasiennya nyamannya seperti apa. Biasanya kita lebih enak lewat Google Form ya, tapi dipandu lewat telepon juga bisa. Seperti itu. Dan juga video call ya. Jadi kita kombinasi bisa di telepon, video call, dan Google Form. Iya, iya. Nah, nanti setelah melalui proses screening akan dijadwalkan lagi untuk asesmen. Dari hasil asesmen nanti kita baru bisa menentukan apakah klien bisa menjalani proses rehabilitasi rawat jalan di klinik Pratama BNP Jawa Barat secara online atau harus dirujuk. Nah, untuk mengikuti ini juga, ini tidak bisa ada persyaratannya juga. Iya, iya. Jadi setelah menjalani rangkaian rehabilitasi ini, nanti di akhir masa pandemi tetap harus datang ke klinik Pratama BNP Provinsi Jawa Barat untuk verifikasi seperti itu. Harus tetap datang langsung ya Jadi, kalau pandemi iya, udah selesai. tetap datang langsung nanti. Iya, iya. Betul, karena kita juga membatasi ya, jangan sampai ya kita masih membatasi untuk wilayah yang Jawa Barat yang masih bisa mengakses layanan ke klinik Pratama BNP Provinsi Jawa Barat. Kalau misalnya dari luar Provinsi Jawa Barat mau mengakses layanan online kami, mungkin nanti dulu, mungkin bisa kami rujuk ke yang lebih dekat seperti itu. Oke. Dok, itu lama layanannya berapa bulan ya? Saat misalkan ada seseorang atau keluarga dari pasien ya, itu dia itu dengan sukarela ingin mengakses layanan rehabilitasi di BNN provinsi lewat daring itu, dari mulai awal akses sampai selesai berapa lama itu dok? Dari mulai awal akses ya. Ya, ya. Sebenarnya kalau layanan kita sendiri kan baru 2,5 bulan ya ini ya. Oh gitu ya. Layanan online-nya sendiri. Disesuaikan ya dengan iya. standar. Nah, Ya. dengan standar sebenarnya kalau misalnya sesuai dengan standar kita itu biasanya tergantung dari kondisi penggunaannya, tergantung hasil asesmennya. Kalau kondisinya ringan sedang mungkin dalam 1-2 bulan sudah selesai. Ya. Tapi kalau memang sedang ya agak berat, mungkin bisa lebih dari 2 bulan, 3 bulan, seperti itu. Tapi memang kami memberikan batas waktu. Biasanya kalau yang sedang berat, itu mungkin perlu rujukan lebih dalam lagi ya. Mungkin perlu rujukan rawat inap, atau rujukan ke layanan rehabilitasi yang lain. Nah, jadi kami memberikan batas waktu, kalau memang klien sudah sampai batasnya ternyata masih belum memenuhi target pemulihan, ya mau nggak mau kami rujuk ke layanan rehabilitasi yang lain. Iya. Seperti itu Kang Ogan. Oke, terima kasih dok. Tapi untuk kerahasiaan masih sangat terjamin ya dok, karena mungkin beberapa kasus di lapangan itu ada sebagian teman-teman yang enggan gitu ya, enggan atau merasa segan untuk mengakses layanan yang ada di BNN provinsi gitu ya. Dia takutnya misalkan saat akses layanan BNN jadi dicirian gitu, jadi target nantinya ditangkap atau seperti itu masih ada paradigma yang seperti itu di teman-teman di beberapa teman-teman ya masih ada. Jadi untuk kerahasiaan tetap ya dok ya? Tetap, jadi itu termasuk dalam prinsip penyelenggaraan layanan rehabilitasi berbasis online ini. Yang pertama itu yaitu keamanan. Jadi kami tetap memegang kode etik klinik bahwa rahasia pasien itu adalah menjadi rahasia dari pasien gitu. Jadi itu akan menjadi data klinik saja. Hanya memang ada batas-batasnya. Misalnya kalau data informasi ini sudah membahayakan diri pasien atau orang lain, atau kondisi-kondisi lain yang memang sudah ada dalam undang-undang kesehatan. Tapi kalau untuk data secara umum sih, kita tetap menjaga keamanan pasien-pasien. Bahkan mungkin kita sendiri di BNN ini kan ada bidang berantas ya. Kita tidak bisa memberikan data klinik ke bidang berantas, tidak bisa. Jadi data klinik adanya di klinik. Khusus untuk kami tetap menjaga kode etik itu. Itu untuk prinsip keamanan. Selain itu juga
prinsipnya kami juga menjaga prinsip responsif. Kami berusaha untuk respon segera ya terhadap WA yang datang atau informasi yang datang pada kami, pertanyaan konsultasi yang datang pada kami. Dan memang kami ada waktu layanannya, Kang Ogan. Iya. Jadi walaupun online, ini kami tetap ada waktu layanan. Nggak sembarangan ya dok, misalkan Betul, setelah malam jadi tidak bisa tengah malam, tidak bisa. Betul. Layanannya Jadi itu jam berapa? Gimana jadwalnya dok? Iya, jadi tetap di hari kerja, Senin sampai Jumat, tanggal merah tidak termasuk ya. Jadi kalau besok libur, untuk sementara klinik tidak memberikan layanan dulu nih. Jadi kalau untuk nanti di luar tanggal merah, hari Senin sampai Jumat di hari kerja, jam 8.30 sampai 15.00. Nah, atau sesuai perjanjian, bisa saja di luar jam itu, tapi sudah perjanjian dengan konselornya sebelumnya, itu bisa. Seperti itu. Nanti itu tinggal menghubungi admin klinik di nomor WhatsApp. Mungkin bisa sekalian saya ini kan sampaikan ya. Oke, siap. Jadi untuk nomor WhatsApp-nya admin klinik 0822 1600 7431. Atau bisa dicek juga di Instagram kami di @rehabjabar. Di situ juga ada informasi terkait pelaksanaan rehabilitasi Klinik Pratama BNI Provinsi Jawa Barat. Oke. Seperti itu. Dok, menurut dokter yang mungkin sehari-hari gitu ya di bidang rehabilitasi, jadi kalau kebutuhan rehabilitasi pada masa pandemi COVID-19 ini seperti apa dok? Apakah misalkan teman-teman tadi kan disebutkan oleh dokter bahwa teman-teman itu silahkan kalau mau mengakses itu aman gitu ya, jadi jangan ada ragu gitu ya. Kira-kira kebutuhan yang selama ini untuk rehabilitasi ya saya rasa pasti menurun ya, dok. Tapi mungkin kebutuhannya masih tetap ada atau seperti apa dok? Masih tetap masih ada. Tadinya kita pikir kita hanya akan monitoring, konseling, konsultasi melanjutkan dari klien-klien yang memang sudah menjalankan rehabilitasi rawat jalan sebelumnya ya. Ternyata ada beberapa klien baru yang mencari informasi, kemudian berkonsultasi, dan akhirnya menjalani rehabilitasi melalui online ini. Jadi ternyata ada gitu. Jadi yang baru menanyakan, ini kapan kami bisa mengakses layanan rehabilitasi, bagaimana ini prosesnya. Jadi bukan hanya klien-klien yang tadinya yang lama-lama saja yang memang sedang menjalani rehabilitasi, tapi memang ada klien baru. Berarti kan ada kebutuhan untuk berkonsultasi, untuk mendapatkan layanan rehabilitasi selama masa pandemi COVID-19 ini. Jadi kami tetap memberikan layanan ya karena itu tadi masih ada kebutuhannya. Apalagi tambah sekarang adanya pandemi ini kan yang tadi itu bisa menurunkan, bisa meningkatkan stres, menurunkan imun, jadi itu juga kan akan menambah kerentanan terhadap tertularnya penyakit atau pandemi COVID-19 ini. Nah, termasuk dari BNN Pusat juga sudah mengeluarkan kebijakan. Jadi bukan hanya BNP Jawa Barat yang melaksanakan online ini kami sudah mendapatkan ACC dari BNN Pusat. Jadi BNN Pusat juga nggak silakan dilaksanakan rehabilitasi secara online karena memang kebutuhan itu ada. Dan di masa pandemi ini jangan lupa aspek kesehatan tetap penting. Jadi kami setiap kali menghubungi klien atau pasien pasti kami tanyakan kesehatan seperti apa. Karena masa pandemi ini kan rentan sekali ya. Betul. Jangan-jangan yang lagi kita konseling lagi panas dingin loh. ODP ya. Iya lagi ODP kan. Kita kan harus tahu juga kondisi pasien seperti apa, seperti itu. Nah, dok, berarti kalau ada yang teman-teman nanya itu untuk biayanya seperti apa dok? Ya, untuk biaya ini tidak berbeda jauh dari yang layanan kami sebelum pandemi. Sudah dibiayai oleh negara, mulai dari screening, assessment, pemeriksaan kesehatan ya. Sebetulnya ada juga untuk pemeriksaan kesehatan dan obat-obatan, tapi terbatas. Jadi mungkin kalau nanti ternyata memang butuh untuk pemeriksaan kesehatan, kami rasa ini harus dirujuk nih untuk pemeriksaan kesehatan, atau untuk rujukan ke spesialis atau bagaimana. Itu yang seperti itu memang dengan biaya sendiri.
Tapi untuk layanan screening, assessment, konseling itu dibiayai oleh negara. Jangan khawatir, Kang Ogan. Jadi gratis ya? Ya. Gratis, betul. Ya, mungkin ini nanti bisa kita sampaikan bila nih teman-teman dengan sukarela ingin mengakses layanan rehabilitasi online. Iya betul, sukarela. Nah, ya. kita masih layanan sukarela ya, karena kalau hukum nanti kita bicara lain waktu lagi ya. Nah, untuk sukarela ya jangan ragu untuk mengakses layanan klinik Pratama BEN Provinsi Jawa Barat. Jangan khawatir masalah keamanan. Ya, banyak betul, juga memang banyak betul. yang menanyakan ini. Ya. Nanti data saya dikasihkan ke polisi atau berantas seperti itu. Enggak, jangan khawatir. Walaupun kita satu gedung nih sama berantas. Tapi kita punya kode etiknya sendiri. Jadi kalau memang itu data klinik, kita tidak akan melanggar kode etik klinik. Seperti itu. Oke, Dok. Terima kasih, informasinya sangat berharga sekali, Dok. Dan mungkin di akhir, dokter mungkin mau ada sedikit kata-kata menyimpulkan gitu, Dok, dan kata-kata penutup dari dokter. Jadi khususnya penanganan masalah nafsa di masa pandemi ini seperti apa, dan untuk mempermudah layanan ini seperti apa. Mangga silakan, Dok. Iya, terima kasih Kang Ogan. Jadi selama masa pandemi COVID-19 ini, Klinik Pratama BEN Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk memberikan layanan rehabilitasi secara online. Dan teman-teman, rekan-rekan semua, jangan ragu untuk mengakses layanan, untuk mencari tahu informasi lebih jauh. Hubungi kami, seperti tadi yang sudah saya sebutkan, nomor WhatsApp-nya, atau bisa juga melalui Instagram. Jangan ragu hubungi kami. Kita belum tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Ya, betul. Akan sampai kapan ini semua, itu kita belum tahu. Tapi yang pasti untuk Anda yang ingin mengakses layanan rehabilitasi, Anda bisa mulainya hari ini. Iya. Terima kasih Dr. Amelia Karisma Arif, satu dokter dari Klinik Pratama BEN. Iya, informasinya sangat teman-teman KPA. Sangat berharga, Dok. Dan salam dari kami semua kepada teman-teman di BEN juga. Selamat menunaikan ibadah puasa. Dan mungkin nanti kita tidak hanya ketemu seperti ini, Dok. Mungkin nanti di lain waktu kita bisa virtual meeting atau ketemu langsung untuk membahas upaya-upaya penanganan masalah nafsa khususnya di Jawa Barat. Mungkin itu, Dok. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya telah menjadi narsum di podcast kami. Terima kasih sekali lagi. Ya, terima kasih juga. Terima kasih. Salam juga dari teman-teman BEN, teman-teman KPA. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kapok ya, Dok. Enggak. Terima kasih, Kang Ogan. Terima kasih teman-teman KPA. Iya.